Haleluya. Kita akan buka kitab 1 Tesalonika 5 ya. Kita akan baca satu ayat saja. 1 Tesalonika 5 ayat ke-9. Kita akan baca ayat ini bersama, dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di caption depannya. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Kita baca bersama 3, 4. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita Yeshua HaMasih. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ayat ini ya. Dan kita harus melihatnya secara jelas ya, bukan dari satu sisi aja. Ya, karena kalau kita melihat ini, kalau hanya melihat dari satu arah, kita bisa salah menafsirkan. Seperti umpamanya Bapak Yahweh berbicara kepada Moshe atau kepada umat Israel melalui Moshe untuk mengeluarkan bangsa ini dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu ketetapan Tuhan ya, janji Tuhan. Yang saya mau kasih lihat adalah itu sebenarnya mirip dengan ini, ayat yang kita baca. Tetapi dalam kenyataannya, dari 603.550 laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas di luar bangsa Lewi atau suku Lewi, hanya 2 yang masuk. Bisa ditangkap? Nah, kalau kita ambil perbandingan dengan ayat ini, yang masuk itu hanya mereka yang setia. Walaupun Tuhan berjanji bahwa kita tidak ditetapkan untuk menerima murka atau mengalami penganiayaan. Itu janji Tuhan, tetapi kita harus melihat lebih luas lagi. Janji itu hanya akan terjadi apabila kita melakukan firman-Nya. Saya tangkap ya. Jadi jangan sampai salah tafsir. Karena ada orang, ada firman Tuhan memang menyatakan, Bapa Yahweh, Tuhan kita menghendaki semua orang selamat. Itu firman. Tetapi apakah semua orang selamat? Tidak. Hanya orang yang setia melakukan firman-Nya, itulah yang selamat. Nah, di sini kita belajar untuk melihat dari 2 sisi. Artinya dari pandangan Bapa Yahweh, janji Bapa Yahweh itu kekal. Janji bahwa Bapa Yahweh itu pasti terjadi. Tetapi dari sisi yang lain, kita jangan hanya melihat janji dari Bapa Yahweh. Kita harus melihat juga dari sisi kita. Semua itu hanya akan terjadi apabila kita taat kepada apa yang dikatakannya. Ya, karena firman itu yang menyelamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita mengucap syukur atas ayat ini. Kita mengucap syukur bahwa, ya kalau saya kutip dari beberapa kesaksian, memang kita ini anak Bapa Yahweh. Tapi kalau sudah perhatikan tadi kan kelanjutan kesaksian, anak itu ada anak yang baik, ada anak yang jahat. Anak yang menurut, anak yang nakal. Ya. Nah, kita tahu bahwa semua anak yang nakal itu mendapat ganjaran ya dari Bapa Yahweh. Ya. Bapa Yahweh memang mengasihi semua orang. Tetapi kita harus ingat, ada tertulis,
Aku menghormati orang yang menghormati aku. Ya. Tetapi orang yang tidak menghormati aku, ya dibinasakan. Ya. Dan di sini saya mengajak kita semua untuk hati-hati dengan firman Tuhan dengan cara menafsirkannya. Tadi sempat disingkapkan, Bapa Yahweh setia kepada firman-Nya, itu amin. Tapi kan seringkali walaupun kita tidak setia, itu yang harus hati-hati. Ya. Walaupun kita tidak setia, Bapa Yahweh setia, itu benar, itu firman, tapi jangan salah mengartikan kata-kata itu. Ya. Karena banyak orang yang salah menafsirkan kata-kata itu sehingga berkata, walaupun saya nggak setia, Tuhan setia. Loh, betul itu ayatnya, tapi jangan salah tafsir. Kalau salah tafsir akhirnya bisa binasa. Ya, kita kutip coba ayat itu tadi ya. 2 Timotius pasal kedua ayat ke-13. Ini sudah beberapa kali saya ingatkan supaya kita juga berhati-hati ya. Karena orang-orang di luar sana juga banyak mengambil kata-kata ini hanya dilihat dari satu sisi. Ya. Hanya lihat dari satu sisi, tidak lihat dari sisi lain. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena apa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena itu untuk kita lebih mengerti, seringkali saya tambahkan beberapa ayat atau beberapa kata untuk melengkapi, karena ini semacam suatu teka-teki ya. Karena dikatakan di sana, Bapa Yahweh itu tidak dapat menyangkal dirinya. Siapa dirinya? Ya firman. Bisa ditangkap. Yeshua itu firman. Ya, dia tetap setia kepada firman-Nya sendiri. Walaupun kita tidak setia kepada firman. Artinya, kalau kita tidak setia kepada firman, ya pasti binasa. Pasti binasa ya. Jangan kita salah menafsirkan. Karena ayat ini seringkali dipakai oleh banyak orang Nasrani. Untuk membenarkan diri tetapi salah menafsirkannya. Walaupun saya enggak setia, Tuhan tetap setia. Betul itu. Tetapi kalau engkau tidak setia, engkau binasa karena dia setia kepada firman-Nya. Bisa ditangkap? Ya, jadi jangan salah, jangan mau dipelintir sama setan. Jadi seolah-olah walaupun saya dalam ininya yang terlalu inilah supaya lebih jelas. Kalau saya rampok, Tuhan tetap setia, saya tetap masuk surga. Kayak gitu, nggak bisa dong. Ya nggak bisa. Kau menyangkal firman, karena tertulis kan jangan berbuat jahat, jangan membunuh. Kalau hanya menafsirkan dari satu sisi, itu sangat berbahaya. Dan sayangnya banyak orang Nasrani, bahkan pelayan Tuhan, mengutip ayat ini untuk membela diri. Nah, itu yang bahaya. Ya. Dan berani mengajarkannya kepada jemaat. Walaupun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Hati-hati dalam menafsirkan. Ya. Walaupun saya nggak setia beribadah, Tuhan tetap setia. Loh. Ibadah itu perintah. Engkau melanggar perintah ya ada akibatnya. Ada sebab, ada akibat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, saya sebagai pelayan Tuhan, kita sama-sama diingatkan oleh firman-Nya. Bahwa janji Tuhan, kita tidak ditetapkan untuk menerima murka. Itu janjinya. Ya, tapi kalau kita melihat lagi, ya, dalam selanjutnya ayat-ayat tadi, Dia akan menyelamatkan kita melalui Tuhan Yeshua, melalui firman. Saya tanggap ya. Karena Yeshua di sini kita harus melihat sebagai firman Tuhan itu sendiri.
Nah, saudara, kita percaya bahwa waktu kan sudah semakin mendekat. Ya, sudah semakin dekat. Di luar sana banyak orang menafsirkan seperti yang pernah saya katakan. Ya. Mereka hanya menambahkan tahun 48 tambah 80. Karena berdasarkan kitab Mazmur, ya, bahwa umur kami 70 tahun atau 80 tahun. Kalau saudara perhatikan ayat itu ya, kita lihat aja dah ya. Kita lihat ayat ini. Kenapa ayat ini bisa keluar? Begitu loh. Ya. Kita lihat sini. Kita lihat ayat 1 dulu. Dari Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 1 dulu ya. Perhatikan ini. Saya hanya ngambil satu ayat aja, sedikit aja. Siapa? Doa Musa. Perhatikan ya, doa Musa. Kemudian kita lengkap ke ayat 10. Kita lengkap ke ayat 10. Umur kami 70 tahun. Jika masih ada kekuatan 80. Kenapa saya ambil tadi ayat pertama? Umur Musa itu berapa? Umur Musa itu 120 tahun. Tetapi kalau di sini dia bilang umur kami 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Dan kita boleh aja menafsirkan bahwa ini sebenarnya adalah suatu semacam nubuatan. Bahwa rata-rata umur manusia berdasarkan apa yang disurvei oleh dunia. Memang tadinya kan cuma 50. Naik 60. Sekarang nggak tahu saya rata-rata, mungkin sekitar 60-70. Survei ya, survei. Penduduk rata-rata umurnya berapa. Ya. Memang waktu mungkin tahun 40-an, mungkin sekitar 50-an. Kemudian karena gizi yang semakin baik, makanan yang semakin baik, kesehatan yang semakin baik, mulai menaik 60. Mulai menaik rata-rata 70. Bahkan di beberapa negara tertentu, ya, banyak sudah orang yang berusia lebih dari 80 tahun. Nah, saya percaya kalau saya melihat ayat tadi, kok Musa ngomong kayak gitu? Loh, Musa aja umur 120. Kok dia bilang umurku 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan 80 inilah yang diambil oleh banyak orang. Ya, di media-media kan, rapture 1948. Ketika pohon ara mulai bertunas, berbicara pohon ara, berbicara bangsa Israel. Bangsa Israel memang muncul tahun 48. Nah, sayangnya banyak orang yang menafsirkan. Dia ambil, dia kutip yang 80 tahun. Kenapa? Karena kalau diambil 40 tahun, itu sudah lewat. Kan banyak kan 40. Tapi sudah lewat. 70 juga sudah lewat. 80, nah 80 ini yang belum lewat. Berarti ini kita harus lihat. Firman itu banyak rahasianya. Yeshua itu setia kepada firman. Jelas Yeshua bilang, generasi ini ketika tunas mulai muncul. Itu dikatakan generasi ini. Nah, sayangnya ya, seringkali saya lihat itu kan, rapture. Mereka yang hitungnya 80 tahun. Ya saya sih nggak mau respon lah, cuman ya itulah gambaran orang boleh menafsirkan ya boleh aja. Tetapi kita sudah belajar berdasarkan firman Tuhan. Kalau yang dibilang generasi ada tertulis satu generasi 100 tahun. Ada tertulis, tetapi harus kita gali. Kalau tidak digali, kita tidak tahu bahwa generasi itu memang 100 tahun. Dan saya sudah pernah jelaskan kepada saudara.
Ada 2 firman yang menguatkan satu generasi 100 tahun. Tapi saya sudah ingatkan kepada saudara. Orang di luar sana menyatakan tahun 28. Saya bilang tidak mungkin. Karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Tetapi bisa aja tahun 29. Bisa ditangkap maksud saya. Karena kan waktunya dipercepat, diperpendek. Nah, itu yang kita nggak tahu. Walaupun kalau 100 ditambah 48 ya memang 2048. Tetapi kalau dibilang 2029 itu bisa aja. Karena waktunya Tuhan persingkat. Bisa ditangkap maksud saya. Tapi kalau orang bilang 2028 tidak sesuai dengan nubuatan Yeshua. Tetapi yang saya ingatkan pula bahwa bait suci itu harus dibangun dulu. Saya tangkap, ya. Nah, sekarang kan seringkali baru-baru ini kan keributan diduga tempat di mana bait suci itu ada, ya. Ya kita nggak tahu kan rencana itu kan bisa aja Tuhan yang sutradaranya kan Bapak Yahweh. Dia bikin semua itu supaya apa yang dia nyatakan itu harus terjadi. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak, kalau kita melihat semua nubuatan-nubuatan, kalau kita melihat semua penafsiran-penafsiran, berarti waktunya sudah sangat dekat. Katakanlah 2029. 29 dikurangin 22 7 tahun. 7 tahun. Siap apa enggak? Siap atau tidak siap? Ready or not ready, he will come. Dia akan datang. Nah, kita yang sudah tahu semua itu, dan dia sudah berjanji, engkau dan saya sebagai anak-anak Bapa Yahweh, engkau tidak ditetapkan untuk menerima murka. Asal dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan memelihara kita di dalam Yeshua, di dalam firman-Nya. Nah, kalau kita tidak hidup di dalam firman, pasti binasa. Siapa yang salah? Jangan bilang Tuhan yang salah. Tuhan kau bilang kita tidak terima murka. Jangan melihat hanya dari satu sisi. Karena banyak orang sampai saat ini bahkan pelayan Tuhan hanya melihat dari satu sisi. Bapak Yahweh setia, itu amin. Tapi kalau kau lanjutkan, walaupun saya nggak setia, dia tetap setia. Jangan sampai kepelintir di situ. Bisa datang ke maksud saya? Jangan sampai saudara terpengaruh dengan kata-kata siapapun dengan menyatakan nggak apa-apa, kamu nggak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia sama firman-Nya. Apa yang difirmankan? Kalau salah, binasa. Itu firman. Tuhan tidak akan merubah firman-Nya. Kita dikatakan oleh firman Tuhan. Dia memberikan kepada gerejanya. Ingat, saudara dan saya adalah gereja. Gereja artinya, ya, orang-orang yang dipisahkan dari kehidupan dunia, dikhususkan untuk Tuhan, dan Tuhan akan menyelamatkan mereka. Ya, nah, saya sudah pernah jelaskan kan asal kata gereja yang sudah pernah dibuka. Nanti saudara cek-cek lagi lah di video-video yang lalu. Karena gereja adalah orang yang dipisahkan dari tengah dunia, dikhususkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan karena Tuhan mau menyelamatkan. Banyak orang yang memang memakai seperti apa yang tertulis. Gereja adalah kaki dian. Ingat ya, kaki dian ya, bukan pelitanya. Artinya kita hanya wadahnya. Tetapi pelitanya ada tertulis, firmanku adalah api. Artinya Yeshua itu sendiri yang menjadi terang. Bisa ditangkap.
Tetapi kita ini Tuhan mau pakai sebagaimana tertulis, jadilah terang dunia. Tuhan mau pakai kita sebagai wadahnya untuk memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang gelap. Bisa tahu, kita bukan terang ya. Tetapi kita wadah untuk dipakai Tuhan menjadi terangnya. Dan karena kita mau dipakai oleh Tuhan, ya kita menjadi terang. Bisa ditangkap, kita ini seperti lilin, kalau nggak ada api ya nggak jadi terang. Kan ada tertulis dalam kitab Yeremia, firmanku adalah api yang menghanguskan. Dia apinya, dia yang menerangi. Tetapi kita adalah wadahnya. Kita ini gerejanya, orang yang dipisahkan dari kehidupan dunia. Supaya kita menerangi dunia. Karena Tuhan mau ada tertulis, semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Dan saudara dan saya dipakai. Atau Tuhan menghendaki memakai kita. Untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kegelapan itu sendiri. Tetapi kalau kita tidak mau menjadi kaki dian. Menjadi alat Tuhan untuk memancarkan terangnya, gak bisa. Ya, gak bisa. Ya. Nah, Tuhan sedang menyiapkan kita sebagai wadah, sebagai gerejanya, sebagai kaki dian untuk memancarkan kemuliaan Bapa Yahweh. Kita sudah belajar dan diajar bahwa gereja itu terdiri dari 66 bagian bunga badam. Nah, kita sudah belajar dan saudara sudah diajar. Bunga badam adalah bunga yang dipilih oleh Bapa Yahweh dan juga dipilih oleh manusia yang terpilih. Jadi bukan sembarangan, kita sudah belajar kan. Saya sudah pernah mengajarkan bunga badam itu adalah bunga yang dipilih Bapa Yahweh ketika Bapa Yahweh mau memperlihatkan kepada seluruh bangsa Israel siapa yang Tuhan pakai untuk memimpin, untuk menjadi imam bagi dia. Dari 12 tongkat yang dikumpulkan dari 12 pemimpin-pemimpin suku. Disimpan, ditaruh di dekat tabut. Tongkat yang berbunga itu yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan membuat tongkatnya Harun berbunga, bunga badam. Artinya Tuhan memilih bunga badam. Bapa Yahweh yang memilih. Nah, kita sudah belajar dan saudara sudah diajar. Ketika si Yakub, ketika mereka kelaparan di tanah Kanaan, dan mereka atau si Yakub menyuruh 11 anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk beli makanan di sana. Dia nggak tahu kan anaknya jadi orang nomor 2 di sana yang menentukan keluar masuknya barang, khususnya makanan, yaitu Yusuf. Oh, Yakub berkata, pilih yang terbaik untuk dipersembahkan kepada penguasa di sana. Nanti saudara baca yang saya pernah terangkan ini. Ya, salah satu yang dipilih buah badam. Artinya buah badam atau bunga badam itu dipilih Bapa Yahweh dan dipilih oleh manusia. Dan itu dipilih Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan kepada Moshe, buat kandil emas, susun dari bunga-bunga badam. Dan kita sudah pelajari satu bunga terdiri dari 3 bagian. Ada bunganya, ada kuntumnya, ada kelopaknya. 3. Satu
set gitu ada 3 bagian. Setiap kiri kanan yang terdiri dari 6 bagian. Setiap cabang-cabangnya itu ada 3 bunga badam. Kalau yang di tengah ada 4 bunga badam. Ada 6 total kiri kanan. Ada 1 batang, ada 3. 1 batang ada 3 set bunga badam. Artinya 1 batang ada 9 bagian dari bunga badam. 9 dikali 6. 54 bagian bunga badam. Yang di tengah ada 4. 4 kali 3, 12. 12 ditambah 54, 66. Gereja dibentuk oleh 66 bagian bunga badam. Bukan suatu hal yang kebetulan. Meja roti yang ditaruh di sebelah dari kandil emas di dalam ruangan kudus. 12 roti disusun 6. Bukan suatu kebetulan kalau kitab suci gereja 66 kitab. Walaupun ada beberapa gereja lebih tambah. Dan sayangnya pada akhir zaman banyak orang, oh ini ada tambahan kitab suci, tambahan. Kalau dibaca sungguh-sungguh, diteliti dengan sungguh-sungguh, yang namanya tambahan, banyak yang bertentangan dari 66 kitab. Dan sayangnya mereka yang nambah-nambah, percaya bahwa ini dari Tuhan. Begitu mudahnya pelayan-pelayan Tuhan. Karena tidak mengerti. Hanya memang ulama gereja kita kaki pelita. Tapi nggak ngerti. Sehingga ketika ada tambahan-tambahan, oh ya ini dari Tuhan. Saya sudah pernah jelaskan kepada saudara beberapa kitab. Yang saya sudah katakan, saya percaya kitab itu dulu sudah ada. Tetapi disingkirkan oleh kasih kemurahan Tuhan melalui mereka, tokoh-tokoh yang Tuhan tetapkan untuk menentukan 66 kitab. Dan bukan satu kebetulan. Ya, bahwa itu memang untuk menggenapkan apa yang memang sudah Tuhan nubuatkan. Kita diajar oleh Tuhan. Ya. Ayo ikuti 66 kitab ini. Dan saya pernah mengajar kepada saudara. 5 kitab yang pertama yang ditulis oleh Moshe. Berdasarkan apa yang Tuhan sendiri ngomong kepada Moshe selama 40 hari, 40 malam. Untuk menjabarkan 10 perintah Bapa Yahweh. Sehingga dari 10 perintah menjadi 613 aturan, ketetapan dan perintah Tuhan. Itulah yang menjadi undang-undang dasarnya. Itulah yang menjadi undang-undang dasarnya. Karena Tuhan berfirman, bikin semua bentuk tabernakel seperti apa yang diperlihatkan kepada seperti apa yang ada di sorga. Tuhan sudah kasih tahu 613 perintah, aturan dan ketetapan. Termasuk kalau tadi saudara perhatikan ada yang dikatakan dalam Ulangan 17. Berdasarkan firman Tuhan, seorang raja Israel sekalipun hanya diizinkan 1 istri. Tetapi dalam kenyataannya tidak. Nah, kita tadinya kan juga melihat Moshe kan nggak pernah gembar-gembor, si Saul kan nggak pernah digembar-gemborkan berapa istrinya.
Tetapi setelah kelihatan setelah Nathan ngomong sama si Daud, oh, pengganti atau Saul itu ternyata istrinya banyak. Dan saya melihat juga istrinya Daud banyak. Itu belum termasuk gundik-gundiknya. Tapi jangan nyontoh, karena itu Tuhan larang. Seperti tadi dikatakan kan, kalau langgar ada akibatnya. Ya, ada akibatnya yang harus kau tanggung. Kita belajar walaupun banyak orang. Bahkan pelayan Tuhan melakukan hal-hal seperti itu. Oh, buktinya Daud nggak apa-apa, Saul nggak apa-apa. Ya, hanya melihat senangnya. Tapi akibatnya kau tanggung. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yesus, yang Tuhan mau kasih lihat kepada saudara dan saya. Ya. Kita harus sangat berhati-hati dalam menafsirkan firman. Jelas dia katakan di sana, keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yeshua HaMashiach, dan ada tertulis. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal ke berapa? 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama yang lain. Perhatikan ayat itu. Ya. Tidak ada nama yang lain. Dan kita percaya bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi pasti pakai bahasa Ibrani. Dan saya percaya berdasarkan firman Tuhan, Yusuf, Maria, kalau saya kategorikan berdasarkan apa yang mereka persembahkan ketika mereka datang ketika bait suci, mereka hanya mempersembahkan burung. Berarti kategorinya miskin. Walaupun bukan sangat miskin, tetapi miskin. Orang yang mempunyai level ekonomi seperti itu, kita bisa menafsirkan pendidikannya pun mungkin gak sekolah. Zaman itu ya. Karena sekolah itu kan mungkin belum ada sekolah-sekolah yang formal seperti sekarang. Ya paling private begitu aja. Ya bisa baca-baca tulis sedikit lah. Ya baca tulis ya bagus. Ya. Dan saya percaya orang seperti itu, dia pasti pakai bahasa Ibrani. Saya bisa atau saya berani menafsirkan bahwa dia pakai bahasa Ibrani karena ada dasarnya. Ya. Bukan asal ngomong, tetapi ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya kita kan harus ngomong gitu kan. Saya berani berkata bahwa Yeshua berbicara kepada murid-muridnya hanya pakai bahasa Ibrani. Bukan bahasa yang lain. Apa dasarnya? Saya mengajar saudara untuk proaktif. Dan saya pernah buka, ya mungkin udah lupa lagi. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 26. Ayat ke-14. Kisah Rasul 26 ayat 14. Dan ketika kami semuanya rebah ke tanah, aku mendengar suatu suara yang berbicara kepadaku. Perhatikan ayat ini. Dalam apa? Dalam bahasa Ibrani. Ya. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu untuk menendang ke tongkat yang runcing. Saya menafsirkan Saulus atau Paulus atau Rasul Paulus yang kita kenal adalah salah satu rasul yang tingkat pendidikannya boleh saya katakan termasuk paling tinggi. Kalau dengan rasul yang punya tingkat pendidikan paling tinggi dia pakai bahasa Ibrani,
Maka saya berani menafsirkan bahwa kepada semua murid, kepada semua rasul, Yeshua pasti ngomong pakai bahasa Ibrani. Termasuk Yeshua pasti berbicara sama orang tuanya pakai bahasa Ibrani. Kalau dia ngomong orang tuanya pakai bahasa Ibrani, pasti malaikat yang Tuhan kirimkan ketika Maria diberitahu oleh malaikat Tuhan, kamu akan mengandung, akan melahirkan juru selamat. Dia pasti ngomong pakai bahasa Ibrani. Bisa tangkap? Ya. Bahasa Ibrani hanya mengenal Yotsin Waw Ayin, Yeshua. Bukan asal ngomong Tuhan itu. Kasih dia nama Yeshua, bukan asal sembarangan. Karena Yeshua berkata dalam kitab Yohanes, nanti saudara baca pasal 5. Ayat 43 kalau saya nggak salah. Kita lihat aja ya. Yohanes 5 ayat 43. Haleluya. Di sana dikatakan Yohanes 5 ayat 43. Aku telah datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Ya, bukan sembarangan Bapa Yahweh mengutus malaikatnya dan memberi mimpi kepada kedua suami istri ini. Beri dia nama Yeshua. Karena kalau Yeshua ngomong begini, aku datang dalam nama Bapakku, berarti dalam nama Yeshua ada nama Bapa. Bisa ditangkap? Mose kata Bapa Yahweh, Yesrael adalah anak sulungku. Berarti Bapa Yahweh adalah bapaknya orang Yesrael. Berarti orang Yesrael tahu ketika Yeshua berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Nah sekarang saya percaya kalau kita melihat dalam kisah Rasul tadi, keselamatan itu hanya ada pada nama itu, yaitu Yeshua. Tidak ada nama lain. Tidak pernah saya lihat alias ini, alias ini, alias ini. No way. Yeshua is Yeshua. Tidak ada yang lain. Kalau di luar sana banyak orang, oh ini sama aja. Saya mengajarkan kepada saudara, jangan sampai tertipu dengan kata-kata yang dipelintir. Ya seperti tadi kan, seperti ayat tadi kan. Jangan sampai aku setia walaupun Bapak Yahweh setia walaupun saya enggak setia, itu bisa dipelintir. Artinya walaupun saya jahat, Bapak Yahweh itu setia. Bapak Yahweh memang setia kepada firman-Nya, tetapi kejahatanmu membawa engkau kepada kebinasaan. Jadi jangan sampai salah menafsirkan kata-kata. Terlebih waktu yang sudah semakin dekat, oh ada tertulis nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pelayan-pelayan palsu mulai bermunculan. Itu kan kenyataan. Dengan janji yang muluk-muluk. Dengan kata-kata yang luar biasa muluk. Kalau kita nggak hati-hati, hati-hati. Ya. Karena banyak yang memakai pakai firman ya. Itulah yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. 666 itu memang ciptaan setan. Ya, ciptaan setan. Karena setan itu hampir maunya mirip dengan Tuhan. Bapak Yahweh bilang dalam kitab Ulangan, firman itu harus ditaruh di tanganmu, harus ditulis di dahimu. Setan ngikut-ngikut kan. Itu harus jadi tanda di keningmu. Tapi lihat, kelihatannya sama tapi tidak sama. Ya, saudara perhatikan nggak? Saya pernah ajarkan ini. Kelihatannya sama tapi tidak sama. Ya kita lihat ya. Jadi jangan sampai kita tertipu karena setan itu
peniru ulung kelihatannya sama tetapi tidak sama. Kita lihat Ulangan pasal 6 ayat ke-8. Kalau saudara nggak perhatikan bisa, oh sama ya. Enggak sama. Serupa tapi nggak sama. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda apa? Perhatikan ya. Di mana? Pada tanganmu. Kemudian menjadi lambang di dahimu. Nah, kita lihat di Wahyu pasal 13. Ayat ke-16. Dan dia yang duduk di atas 13 ayat 16. Dan dia membuat semua orang kecil dan besar, kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda. Apa? Tadi apa tadi? Tadi apa? Tadi pada tangan ya. Ini di sana pada tangan kanan, serupa tapi nggak sama. Ya. Atau pada dahi mereka. Jadi kalau saudara tidak teliti, kelihatan sama aja, nggak sama. Dan saya melihat di sini kanan biasanya berbicara kuasa. Tapi ini kuasa setan. Ya. Atau karena tangan ini bisa berbicara juga keahlian. Orang-orang yang ahli. Dan orang-orang yang ahli, ya tidak semua, tapi kebanyakan orang-orang yang ahli itu justru menyangkal Tuhan. Percaya nggak? Ya, apalagi orang ada orang yang menafsir, ini jadi sendiri. Jadi begini, itu sendiri. Nggak percaya Tuhan. Seperti salah seorang ahli yang terkenal yang sudah meninggal, yang cacat itu. Siapa Hawking apa siapa. Dia nggak percaya Tuhan. Teori-teorinya dipakai. Tapi dia nggak percaya, dia ngomong sendiri dia nggak percaya Tuhan. Dia nggak tahu lah pada akhir hidupnya ya. Nah di sini kita melihat ya. Kita juga harus lihat ini. Setan itu peniru ulung. Kalau kita tidak hati-hati, yaitu dipelintir sedikit. Wow, walaupun saya nggak setia, Tuhan setia. Kau dibohongi sama setan. Karena kepelintir salah mengartikan. Karena juga ada anak-anak Tuhan kan. Walaupun saya kayak begini, Tuhan tahu isi hati saya. Kan kelihatannya, walaupun saya brengsek, Tuhan tahu. Maka pernah ada kesaksian, walaupun saya begini, lihat. Padahal dia sudah menyangkali Tuhan kan. Dia pergi dengan orang yang kepercayaan lain. Walaupun saya kawin dengan dia, lihat nih, saya masih pakai salib. Lah. Udah mati dia. Saya masih pakai salib. Lah. Emangnya salib yang menyelamatkan kau? Itu salahnya orang-orang Nasrani, hati-hati ya. Salib dipajang begini, ya saya lihat sih tadi ada yang bukan salah pakai salib. Cuman bukan karena salib engkau selamat. Darah Yesua yang menyelamatkan. Jangan salah arti ya. Karena banyak orang ya karena salib. Kan dulu film-film Dracula kan. Pakai salib. Dia pikir setan takut sama salib. Itulah akal si setan. Supaya orang percaya. Saya hebat karena salib. Bukan salib. Justru salib itu adalah tanda orang yang dikutuk. Tetapi darah Yesua yang menyelamatkan kita. Dan dia yang mengganti kita mati di kayu salib. Nah karena itu kita ganti kan tanda salib dengan tanda kaki dian. Yesua berbicara keselamatan hanya ada pada Yesua. Bukan nama yang lain. Sesuai kisah Rasul tadi. Nah, itulah yang dikatakan oleh firman. Walaupun banyak orang yang memplesetkan. Ya, banyak orang yang memplesetkan. Kan
mereka mengikuti apa yang pakai ayat. Ya, sesuai firman Tuhan. Umatku dibinasakan karena apa? Kurang pengetahuan. Akhirnya kejar pengetahuan macam-macam. Dan di sini kita sudah dibuka berdasarkan kitab Yesaya. Pengetahuan yang Tuhan maksud adalah pengetahuan akan Yahweh. Bukan pengetahuan akan pengetahuan dunia. Pengetahuan dunia tidak bisa menyelamatkan kita. Karena itu jawatan, 5 jawatan yang diberikan kepada gereja. Baik itu nabi, baik itu rasul, baik itu gembala, baik itu guru maupun penginjil. Dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka ini diberikan oleh Bapa Yahweh kepada gerejanya. Untuk apa? Ya, kita lihat dalam firman Tuhan. Efesus pasal keempat. Mulai ayat 11. Ini yang kita kenal 5 jawatan. Ya. Sesungguhnya dia sendiri telah memberikan 1. Rasul-rasul, 2. Nabi-nabi, 3. Penginjil-penginjil, 4. Gembala-gembala, dan 5. Pengajar atau guru. Ini 5 jawatan yang kita kenal atau dikenal di luar 5 jawatan. Untuk apa? Untuk perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasya. Perhatikan ayat 13. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan apa? Pengenalan penuh akan Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasya. Ini sesuai dengan kitab Yesaya. Pengenalan akan Hamasya, pengenalan akan Yahweh. Karena itu Tuhan perlengkapi gerejanya dengan 5 jawatan ini. Supaya kita jangan salah menafsirkan firman. Salah penafsiran. Hati-hati. Yeshua berkata, Dialah satu-satunya pintu. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Artinya firman itu satu-satunya jalan. Jangan sampai kita salah dalam menafsirkan firman. Salah menafsirkan firman karena engkau tidak mengenal dia dengan penuh. Yang kau dapat adalah kebinasaan. Dan itulah yang banyak terjadi saat ini. Sehingga banyak orang yang mengambil inisiatif sendiri. Melakukan yang menurut mereka itu sesuai firman. Hati-hati. Sangat hati-hati. Ya. Karena banyak orang yang bekerja, ya kan ada tertulis aman agung, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, dari situ aja orang sudah menafsirkan banyak salah. Ya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ingat ya. Undang-undang dasarnya itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, salahmu sendiri. Berarti engkau tidak mengenal firman itu dengan benar. Ya, nah, kita diajar untuk tetap ada dalam jalannya. Jangan menyeleweng. Itu jalan setapak, bukan jalan lebar. Jalan setapak engkau menyeleweng sedikit, masuk jurang. Binasa. Karena itu untuk melangkah, jalan benar-benar. Hati-hati. Ya. Firman itu pelita bagi kakiku. Artinya untuk jangka yang luas yang pendek. Tetapi juga cahaya bagi jalanku. Artinya sedikit segini sampai ke sana. Jalan itu yang dia tunjuk. Supaya kita jangan sampai nyeleweng. Perhatikan rambu-rambu. Kata ada batasannya.
Memang kita diutus untuk pergi melayani, tapi ada rambu-rambunya. Jangan nyeleweng. Saya melayani Tuhan. Ingat Matius 7. Karena itu semua pelayan Tuhan. Aku melayani, aku melakukan mujizat dalam namamu. Apa yang dikatakan Tuhan? Enyah kamu. Kenapa? Karena engkau tidak berjalan dalam jalan yang benar. Nah, saya mengajarkan kepada saudara. Memang Tuhan mengutus kita untuk pergi. Tapi hati-hati. Ya. Hati-hati dalam melangkah. Karena itu seringkali dikatakan pergi berdua-dua. Ya. Atau kalau suami istri, pergi suami istri. Kenapa? Karena setan bisa cari kesempatan. Ada orang yang melayani. Wah, bujang kan. Melayani cewek, ketarik. Ya bagusnya masih kawin bagus. Ya bisa aja jodohnya. Tapi ya bisa juga lain. Bisa aja ada celah yang masuk. Bahaya karena itu Tuhan bilang pergi berdua-dua. Supaya saling menopang, saling menguatkan, saling mengingatkan. Supaya jangan kau terjerumus. Ya. Jangan karena pelayanan atau judulnya pelayanan tetapi keluar dari jalur yang Tuhan tetapkan. Tuhan bukan setia kepada pelayananmu atau pelayanan kita. Tetapi apakah kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, di dalam melayani Dia? Kalau enggak, binasa. Karena itu Tuhan perlengkapi saudara dan saya supaya mengenal Dia dengan penuh, dengan benar. Jangan sampai kita salah. Kalau salah, upahnya pasti binasa. Karena itu perintahnya sendiri. Engkau jalan benar sampai ke tanah Kanaan. Engkau jalan tidak benar. Mose itu kurangnya apa? Salah sedikit, no. Kau tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Mose 40 tahun melayani Bapa Yahweh. Pada akhirnya kau tidak boleh masuk ke sana. Tuhan mau kasih lihat. Ya, walaupun Mose saya percaya ada bersama Bapa Yahweh. Ya, karena waktu Yeshua sendiri menerima kemuliaan ada di situ kan ada Elia sama Mose. Jadi saya percaya Mose pun ada di sana. Tetapi Tuhan mau kasih lihat. Tuhan tegas. Engkau sedikit menyeleweng. Gak boleh masuk. Ya. Di sini kita belajar. Untuk berhati-hati. Karena keselamatan kita hanya ada pada Yeshua. Hanya di dalam firman. Kita menyeleweng dari firman sedikit pun juga pasti binasa. Karena itu dalam waktu yang tidak lama lagi. Katakanlah 7 tahun. Ya. Ya, kita kan boleh menafsir kan. Kalau tahun 28 saya kurang cocok ya. Karena itu bukan generasi. Kalau toh dia pakai 80 tahun, pasti lebih cepat dari tahun 28. Karena dikatakan waktunya dipersingkat. Bisa ditangkap maksud saya? Tetapi karena saya menganggap, karena kalau dia hitung 80 tahun karena dia ambil dari kitab Mazmur, saya kurang serak. Karena itu bukan generasi. Tapi kalau saya katakan ditambah 100, 2048, itu pun ada tertulis waktunya dipersingkat. Bisa jadi tahun 29. Ya, bisa jadi tahun 29 untuk melengkapi tahun 28. Ya, karena dia bukan tahun 28, karena kalau pakai 28 berarti dia pakai umur. Bisa ditangkap, bukan kita menentang ya, tapi kan kita stick kepada kata Yeshua, generasi ini. Generasi tahun 48.
bukan umur, bukan. Tetapi generasi. Jadi bisa aja tahun 29. Kalau seandainya tahun 29. Siapa apa enggak? Ya mungkin anak muda, waduh saya udah mau kawin. Kawin ya kawin aja. Enggak ada masalah. Bisa datang sama saya. Ya jangan, waduh kalau saya mau kawin tahun 29 ya kawin aja. Kalau memang Tuhan berkenan kawin, tapi tetap jaga kekudusan supaya sama-sama diangkat. Ya. Nah di sini kita melihat, saudara, Bapak Yahweh itu stick aja kepada firman. Dia jangan kita mencoba merayu Tuhan supaya dia berubah. Dia tidak berubah. Kan firmannya kan bilang, Tuhan itu tidak berubah. Tetapi kita ini yang bisa berubah. Karena apa? Karena jiwa kita ini sudah rusak. Karena nenek moyang kita dulu. Jiwa kita inilah yang sekarang sedang diperbaiki oleh Bapa Yahweh, oleh firman-Nya. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan khusus untuk jemaat di tempat ini. Saya berdoa Bapa Yahweh, setiap hari aku berdoa. Supaya jiwa jemaat ini yang rusak, jiwa kami yang rusak karena dosa leluhur, berangsur-angsur tetapi pasti dirubah, diganti dengan jiwa yang baru. Sehingga kita memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sikap hidup, tutur kata, tingkah laku, perbuatan sama seperti Adonai Yeshua Masih. Kenapa? Karena kita akan memerintah bersama Dia. Kalau kita tidak memiliki jiwa yang sama, tidak mungkin kita memerintah bersama Dia. Nggak bisa. Ya, nah, saudara juga berdoa. Kan ada tertulis. Berkali-kali ayat ini saya tampilkan. Yakobus 1 ayat 21. Firman itu yang kita lihat aja. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan. Perhatikan. Firman yang ditanam yang dapat apa? Menyelamatkan jiwamu. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan dan kehendak. Jiwa inilah yang sungguh-sungguh telah sebagian dirusak oleh setan. Ketika Hawa memberikan dirinya berkomunikasi dengan setan. Sehingga ada tertulis dalam kitab Roma. Sebagian kemuliaan kita hilang karena dosa. Tetapi ada tertulis, kita dibenarkan karena iman kepada Yeshua Masih. Sehingga kemuliaan yang hilang, yang dirampas ketika Hawa tertipu, kemuliaan itu dikembalikan kepada kita. Berbicara kemuliaan itu, saya percaya itu berbicara jiwa yang rusak. Karena kemuliaan yang sebagian hilang. Karena berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Orang kalau mempunyai pikiran, perasaan, kehendak yang cemerlang, mukanya otomatis cemerlang. Nah itulah yang sedang Tuhan kembalikan kepada kita. Kenapa? Bukan tanpa sebab ya. Karena Yesus sendiri berbicara. Berulang-ulang dalam kitab Wahyu dikatakan, engkau dan saya ditetapkan untuk menjadi raja dan hakim. Tetapi bukan lagi dengan pikiran kita, bukan lagi dengan perasaan kita, tetapi dengan jiwa Adonai Yeshua Masih. Kita akan memerintah bersama Dia. Siapa yang kita perintah? Ya, kan banyak orang, kok itu siapa yang merintah? Loh, pada waktu itu masih banyak manusia. Tetapi dalam 1000 tahun itu semuanya kelihatan baik-baik karena setannya lagi diikat. 1000 tahun diikat. Ya, banyak yang munafik di situ. Tetapi ada tertulis orang yang umur 100 tahun pada waktu itu dianggap mati terlalu muda. Jadi mungkin aja orang yang hidup tahun 1000 tahun itu
Bisa aja hidupnya seperti zaman dahulu, awal-awal dulu. 900 sekian, 900 sekian. Bisa aja. Tetapi saudara dan saya, Tuhan mau memakai kita menjadi pelita supaya mengajarkan, supaya memberitakan kebenaran firman. Bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu, 1000 tahun. Ya, melalui kita, karena kan kelihatannya semuanya baik. Karena setan diikat. Tetapi saya percaya di situ pun kita dipakai Tuhan untuk mengajar orang-orang yang ada, yang hidup pada zaman itu. Nah kita kan kalau dibilang 1000 tahun hidup kan tidak ada bayangan. Tapi kita boleh menafsirkan karena setan diikat berarti semuanya kelihatannya baik. Kelihatannya baik tetapi hidup dalam kemunafikan karena ada tertulis. Ada saatnya ketika setan dilepas. Oh, mulai kelihatan aslinya. Sehingga saudara dan saya yang sudah ditetapkan menjadi prajurit-prajurit Bapa yang akan maju bersama Adonai Yeshua Mashiach. Menghancurkan si jahat dengan bala tentaranya. Dan setelah itu, bumi yang memang sudah rusak dimusnahkan oleh Tuhan. Kita dipindahkannya. Dunia yang baru, langit yang baru. Tidak ada lagi lautan. Kenapa nggak ada lautan? Karena lautan berbicara tempat setan. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kalau kita melihat betapa urutan firman sangat luar biasa. Ya, tetapi kita melihat kan muncul pengajar-pengajar palsu. Kalau kita tidak hati-hati bisa terbawa. Karena itu berkali-kali dihimbau dari tempat ini. Bacalah firman. Supaya jangan kau tersesat. Karena firman itulah pedoman kita. Firman itu pedoman kita. Kalau di luar sana engkau mendengar orang berbicara. Walaupun saya nggak setia, Tuhan setia. Kita harus berani memperbaiki. Paling sedikit hati-hati dengan kata-kata itu. Jelaskan. Saudara ngerti maksud saya? Ya. Berani jelaskan. Hati-hati dengan kata-kata. Kalau ada orang ngomong seperti, walaupun saya nggak setia, Tuhan setia. Hati-hati. Kalau ada orang yang seperti itu tanya, kamu ngerti nggak kata-kata itu? Jangan saya nanya, Tuhan setia sama firman, bukan setia sama kamu. Tetapi sayangnya banyak pelayan Tuhan mengatakan, walaupun kita nggak setia, Tuhan tetap setia, bahaya. Ya, hati-hati. Kalau engkau mau pergi melayani, pergi. Tapi ingat, jangan keluar dari firman. Karena saya melihat dari kacamata rohani banyak orang yang lari dari firman. Walaupun dia berdiri di atas mimbar. Ya. Dan kalau saya boleh ingatkan kembali. Hati-hati dengan kaum perempuan. Karena perempuan ini kan banyak batasannya. Karena ada tertulis Hawa itu yang jatuh dalam dosa. Hawa lah yang tertipu, bukan Adam. Ya, karena itu banyak aturannya, perempuan harus begini, harus begini. Walaupun saya tahu banyak perempuan yang, wah gak bisa, saya melayani itu, ya terserah. Ya terserah. Jangan di jangan ribut karena itu ya. Saya pendeta, saya perempuan, boleh. Ya silakan. Berarti engkau tidak baca firman dengan sungguh-sungguh. Ya. Berarti hati-hati dengan Matius 7 itu. Jangan nanti kalau di depan Tuhan bilang, aku sudah melayani, engkau sudah memberitakan firman-Mu. Tuhan bilang, anyah kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena engkau tidak berdiri di atas firman yang benar. Nah, kita harus hati-hati. Ya. Saya mengucap syukur karena berkali-kali ayat itu kan. Tetapi saya tidak melarang ibu-ibu untuk melayani. Ya.
pergi melayani, tapi hati-hati. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu ada suami. Satu ayat ini yang seringkali orang nggak baca ya. Kita lihat dalam Matius 19 ayat 29. Ya, Matius 19 ayat 29. Khususnya kaum ibu ya. Setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, ya. Ini Yesus bilang nih. Setiap orang yang meninggalkan rumah, terus kedua saudara laki-laki, kemudian saudara perempuan, ayah, ibu, istri, anak, atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi apa? Hidup kekal. Saudara perhatikan gak ayat ini? Hati-hati ya. Karena di sini ada rahasia yang banyak orang tidak lihat. Tapi saya mengucap syukur karena saya berani mengajarkan bahwa perempuan itu tidak sembarangan. Karena kalau saudara baca ayat ini, tidak ada satu kata pun, ingat Yesua itu Torah yang hidup. Yesua tidak mungkin melanggar firman-Nya sendiri karena dia adalah Torah itu sendiri. Karena itu dia berkata, aku tidak mungkin menyangkal diriku. Bisa ditangkap dari Timotius tadi. Tidak ada dalam ayat ini meninggalkan suami. Bisa ditangkap. Nggak ada ayatnya, nanti saudara baca lagi di rumah. Tidak ada Yesus mengatakan istri meninggalkan suami untuk pelayanan. Nggak ada ayatnya. Kalau engkau berani meninggalkan, hati-hati. Ya kalau mungkin saya grup, minta izin sama suamimu. Karena suamimu itu covermu. Suamimu itu covermu. Kalau engkau tidak di cover oleh suamimu, hati-hati. Ya, jangan sampai dipelintir ya firman Tuhan. Karena banyak orang ini mungkin di luar sana tidak memperhatikan ayat ini. Tidak ada kata-kata yang menyatakan meninggalkan suami. Artinya, kalau istri mau melayani, your husband harus berdiri di sampingmu. Atau ada melayani, mungkin kau mendapatkan izin, dia berdoa untukmu. Bisa ditangkap? Kalau tidak, engkau menempatkan dirimu dalam situasi di ujung tanduk. Disenggol sedikit jatuh. Bukan salah Tuhan, kau sendiri melanggar firman. Ya, hati-hati ya. Banyak orang, nggak apa-apa. Ada tertulis, udah tahu itu celaka, kau lewatin aja ya, kena disikat sama celaka, baru kau nangis. Nggak bisa, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ada bahaya di depan. Oh nggak apa-apa, Tuhan melindungi saya lewat aja. Loh, engkau diberi hikmat, udah tahu ada api di sana, ya mutar sedikit. Kecuali engkau tidak bisa lagi jalan, udah tertutup semua ya. Tuhan tolong. Jangan membela diri dengan firman, itu bahaya. Jangan mencobai Tuhan. Kan Yesus bilang. Setan bilang, jatuhkan dirimu. Nanti malaikat akan menopangmu. Tuhan bilang, jangan mencobai Tuhan. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Kalau engkau seorang istri, engkau berbeban ada yang mengajak pelayanan. Minta izin sama suamimu. Karena dia kepalamu. Jangan pergi sendiri. Engkau tidak dapat izin, jangan kau sesali. Ya berdoa aja di rumah. Engkau melanggar, hati-hati. Berarti engkau menempatkan dirimu seperti telur di ujung tanduk. Yang kesenggol dikit, salah sedikit, binasa. Dan jangan kau, saya melayani Tuhan kok bisa celaka. Loh, engkau langgar firman. Pernah saya saksikan kepada saudara. Ada seorang ibu memang kaya. Pergi ke gereja. Ini kesaksian benar ya. Yang saksikan teman saya. Orang kaya, dia jalan seperti toko emas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki emas semua.
Apa yang didapat? Di tengah jalan dirampok. Dirampok dia. Rampok itu nggak main-main. Pernah ada tuh kejadian di Jawa Timur kalau nggak salah. Ada ibu-ibu yang suka pakai gigi emas kan? Itu giginya dicabut. Emas mahal sekarang. Giginya dicabut pakai tang. Put. Saudara, itu kejadian benar, bukannya saya buat lucu-lucu, itu benar. Tuhan kan sudah bilang, ibu ini saya kok ibadah kok dirampok. Loh, engkau salah. Ada tertulis, kalau ibadah jangan pakai pakaian mewah, jangan pakai perhiasan-perhiasan, tapi kalau lawan firman Tuhan, terima upahnya. Bisa ditangkap, saya tidak melarang. Tapi firman Tuhan menyatakan begitu. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Karena itu dikatakan oleh mengenal firman itu dengan penuh, dengan benar. Bukan pengetahuan-pengetahuan dunia yang bisa menyelamatkan kita. Tidak. Dan banyak di luar sana diajarkan. Hosea pasal 4. Dikatakan oleh firman Tuhan. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Dia belajar pengetahuan macam-macam. Diajarkan segala macam pengetahuan. Bukan itu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah pengetahuan yang benar akan Bapa Yahweh. Jangan kau tersesat dengan pengajar seperti ini. Nah, kita harus serius ya. Ya, kadang-kadang di pesta-pesta kan pakai emas. Pernah nggak saudara dengar di pesta kan rampok datangnya ke pesta-pesta pakai senapan, semua yang ada emas-emas pretelin. Loh, itu kejadian. Artinya berhati-hati. Bukan yang nggak boleh, karena di kitab suci kan juga banyak. Daud aja mempersembahkan bertonton emas untuk bait suci. Nah, kita melihat di sini, jadi kita harus sangat kenallah firman Tuhan dengan benar. Karena itulah yang akan menyelamatkan, bukan pelayanan kita. Bukan pelayanan yang menyelamatkan ya. Tetapi ketaatan kita, memang Tuhan perintahkan pergi melayani. Tetapi pelayanan di dalam Tuhan. Keluar dari firman Tuhan, engkau menaruh dirimu seperti telur di ujung tanduk. Kalau engkau celaka, jangan kau menangis-nangis seperti kesaksian yang saya katakan tadi. Banyak kesaksian-kesaksian nyata. Tetapi itu akibat salah sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Walaupun karakter menyalahkan itu memang sejak zaman Adam dan Hawa. Adam berani bilang sama Bapa Yahweh, perempuan yang kau kasih itu yang mencelakai aku. Dia nuduh Bapa Yahweh. Dan itu pun terjadi sampai saat ini. Bapa Yahweh, Tuhan, aku pergi ke gereja, kenapa aku dirampok? Salahmu sendiri. Itu kenyataan, itu bukan perumpamaan ataupun story yang dibuat-buat, itu kenyataan. Saya dengar sendiri kesaksian dari seorang teman yang temannya dirampok. Saya dengar sendiri kesaksian ibu-ibu yang giginya dicopot karena untuk merebut emasnya. Tetapi apabila kita hidup di dalam firman, yang terlihat adalah firman. Kalau setan melihat kita, dia bukan melihat kita, tetapi melihat firman. Setan tidak akan berani bisa menyentuh kita. Kuasa kegelapan apapun tidak bisa berani menyentuh kita. Sehingga hidup kita penuh dengan sukacita. Tapi seperti apa yang pernah saya ajarkan beberapa waktu yang lalu. Emas ataupun karat dan ngengat. Kalau emas mungkin kelihatan kan, bisa kelihatan. Kalau besi dimakan karat, dari luar bisa dihabisin. Mungkin kau pakai emas-emas bisa dirampok karena engkau tidak melakukan firman. Tapi setan juga mau mengorek dari dalam. Tuh kan, firman Tuhan kayak gitu. Mau ngapain? Loh, itu firman.
masalah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga itu kan gerokoti dari dalam. Tetapi ada tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, situasi, kondisi. Dan ada tertulis, dan saya pernah ajarkan kepada saudara. Ketika bangsa Yehuda menaikkan pujian syukur, penyembahan kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh mengutus lebih dahulu malaikatnya berperang ganti musuh-musuh bangsa Yehuda. Sehingga ketika bangsa Yehuda datang, loh kok ini udah pada mati semua. Karena pujian, maka Tuhan yang berperang lebih dahulu. Itu bukan hanya dahulu, itu sekarang pun terjadi. Karena itu saya berdoa untuk kita semua. Ajar kami mengucap syukur dalam segala situasi kondisi. Karena ketika kami mengucap syukur, sebelum kami bertindak, Engkau sudah bertindak lebih dahulu. Sehingga membuat iman kita pun semakin bertambah. Waktunya sudah tidak lama lagi. Kapan kita mau bangun dari tidur? Ada tertulis, bangun! Jangan tidur! Jangan sampai murka Tuhan melanda karena engkau tidak sadar. Kau tidur terus kan. Imanmu tidur. Baik, khususnya anak-anak Tuhan ada di luar sana. Ketika engkau harus ibadah, aduh capek. Itu ngengat yang dari dalam. Itu ngengat yang membuat engkau malas. Yang membuat engkau capek. Yang membuat engkau letih dan lesu. Akhirnya apa? Ya alasan dibuat, ya Tuhan ngertilah saya begini, ya Tuhan memang mengerti. Alasannya, ya Tuhan memang ngerti. Tapi hati-hati. Jangan salah menafsirkan kasih Bapa Yahweh untuk saudara dan saya. Tetapi dalam segala kesempatan, seperti apa yang disaksikan, bacalah firman Tuhan. Ya, kita muncul tadi kesaksian kan, masak pun dia baca firman. Sibuk tapi baca firman. Ya. Kalau bisa dilakukan seperti itu, why not? Kalau bisa. Karena nggak semua orang bisa kan. Kalau engkau di kamar mandi lagi nyuci, ya mungkin susah mau taruh kitab suci di mana kan. Ya pakai hikmat lah. Kalau bisa ya sambil goreng mungkin kitab suci bisa. Tapi kalau kau sambil nyuci semua kan basah. Ya pakai hikmat. Ya. Atau apa? Ya kan banyak itu apa namanya, rekaman-rekaman, firman-firman Tuhan yang bisa dibaca, puji-pujian yang bisa kita dengar, sehingga ada penghiburan senantiasa, sehingga hati kita juga ikut mengucap syukur, dan itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak menghendaki kita binasa, tetapi binasa atau tidak binasa itu bukan tergantung Tuhan ya. Bisa ditangkap maksud saya? Tuhan sudah tetapkan seperti kepada bangsa Israel yang tadi saya katakan. Ini sudah kusiapkan. Tapi dalam perjalanan mencapai sana, itulah ujiannya yang harus kita tempuh. Engkau gagal dalam ujian, jangan harap masuk. Bisa ditangkap? Ya, kita sama-sama, saudara dan saya sama, kita masih berjalan. Pergunakanlah kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk melakukan semua apa yang diperintahkan dengan benar. Bukan dengan kebenaran kita, dengan kebenaran Tuhan. Tapi seringkali yang menjadi masalah apa? Nanya kan, yang mana? Baca firman. Baca firman. Kalau kau nggak pernah baca firman, apa yang mau ditunjukin? Ya, apa yang mau ditunjukin? Nah, kita mengucap syukur sekarang kan dengan zaman modern sekarang kan. Saya mau cari apa? Tinggal Google aja, cek. Dapat kan, tinggal jalan. Kalau kau malah jalan, tinggal minta orang supaya nganter. Ya. Begitu mudahnya. Nah, kenapa kita tidak mau mempergunakan teknologi yang sudah begitu maju? Supaya iman kita pun bukan saja makanan jasmani yang kau minta. Minta makanan rohani.
Kan banyak di media-media, bisa kan baca. Daripada untuk hal-hal yang lain yang tidak berguna, cari apa yang bisa membuat iman kita semakin ditingkatkan. Jadi keselamatan itu saya katakan kepada saudara, kepada kita semua yang di sini dan yang di luar sana. Keselamatan itu harus kita kerjakan sendiri seperti ada tertulis. Tuhan sudah menyiapkan. Tapi bagaimana kita mendapatkannya? Itu adalah keputusan kita. Tuhan saya bilang, akulah jalan. Mau enggak? Kan Tuhan bilang, akulah jalan. Ya kita jalani. Engkau tidak jalan pada jalan yang benar, berarti engkau membawa dirimu kepada sasaran yang tidak tepat. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, berulang kali saya katakan, keputusan ada di tangan kita masing-masing. Tapi saya percaya, kalau waktunya tahun 29, tanya diri kita, apakah aku siap? Siap! Tapi masih bohong, masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Ya. Hati-hati. Jadi kalau bilang siap, artinya kita katakan kepada diri kita, aku harus melakukan firman. Jadi keputusan ada di tangan kita masing-masing. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa memberikan seperti, karena tugas saya termasuk 5 jawatan. Sebagai gembala dan sebagai pengajar, 2 jawatan dari 5 jawatan yang ada. Saya berusaha mengajarkan semua apa yang bisa saya ajarkan. Dengan hikmat, dan saya rasa banyak pengajaran-pengajaran yang tidak kau dapat di luar. Karena saya tidak pernah dengar orang di luar sana mengajarkannya. Tetapi kita bisa mendapatkan itu bukan untuk membanggakan diri. Tetapi itu ada tertulis. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibuka. Dan semua itu hanya dibuka bagi orang yang bisa dipercaya. Nah, setelah kita mendapatkan begitu banyak rahasia, apa tindakan kita? Ya, masing-masing terserah. Tapi saya yang bisa berdoa, maju, jangan pernah mundur, jangan pernah kecewa, dan jangan pernah malas karena situasi dan kondisi yang membuat kita malas. Semakin situasi enak, biasanya orang semakin malas. Betul nggak? Ya. Kalau kita punya kesulitan, semakin rajin kita berdoa. Betul nggak? Kita itu jujur aja. Kalau kita punya masalah besar, kalau bisa 24 jam berdoa. Loh, kenapa hanya waktu begitu? Waktu senang pun kita lakukan seperti itu. Jangan hanya waktu susah. Kalau karakter seperti itu, nanti Tuhan kasih susah terus. Bisa ditangkap. Karena begini, saya mau orang ini selamat. Tetapi saya kasih senang, dia lupa sama saya. Saya bikin susah terus, dia berdoa terus. Ini lebih baik begini. Saya tidak mengharapkan seperti itu. Tapi mari, apapun situasi kondisi kita, tetap berdoa, memuja-muji, menyembah Tuhan. Haleluya, amin.